Klub Italia selama ini dikenal punya basis supporter yang loyal. Para kelompok supporter yang di sana disebut tifosi ini selalu berteriak lantang di tribun, menyanyikan chant dengan suara nyaring. Ultras tentu berbeda dengan tifosi. Dalam bahasa Italia, tifosi sendiri dasarnya kata umum untuk seseorang atau sekelompok penggemar atau fans. Tidak hanya sepak bola, namun tifosi juga dipakai pada penyebutan kata lain yang berhubungan dengan penggemar atau fans. Sementara Ultras dikenal sebagai kelompok supporter yang lebih ekstrim. Dukungan mereka juga diklaim lebih ekstrim dari sekedar tifosi biasa. Mereka bernyanyi sambil berdiri sepanjang pertandingan, sesekali mengibarkan bendera dan petasan yang terkadang malah dapat mengganggu jalannya pertandingan itu sendiri. Namun tak dapat dipungkiri, sifat keras Ultras ini banyak dipengaruhi oleh beberapa gerakan kelompok politik dan kelompok pembelot yang membawa paham neofasisme. Istilah neofasisme ini biasa ditunjukkan untuk sekelompok grup yang masih percaya dengan ideologi yang diajarkan oleh Benito Mussolini atau pemimpin fasisme macam Adolf Hitler. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Salah satu peristiwa yang mempengaruhi ideologi neofasisme masuk ke Stadion Italia ketika bom di dalam koper meledak di Bologna pada 1980. Total 82 orang terbunuh pada pagi yang tragis itu, peristiwa yang menjadi tragedi terburuk Italia dalam sejarah kontemporer. Atas kejadian ini, Partai Komunis Italia langsung mengkambing hitamkan kaum neofasisme tanpa banyak bukti. Alasannya tentu saja karena kelompok neofasisme ini punya ideologi anti-komunis. Peristiwa tewasnya Perdana Menteri Aldo Moro pada 1978 setelah diculik oleh kelompok ekstrem kiri, Brigade Rosse atau Brigade Merah juga jadi bukti karena nama kelompok itu diadopsi jadi salah satu kelompok supporter AC Milan. Kemudian peristiwa yang terjadi antara akhir 70-an dan awal 80-an itu dikenal sebagai Years of Lead. Kelompok ekstremisme anti-komunis Italia terus membuat negara kacau. Ini jadi masalah serius bagi pemerintah untuk menangani segala macam kerusuhan yang terjadi di negara tersebut. Para kelompok neofasisme yang dibentuk pada tahun 1970-an sampai 1980-an menjadi gerakan yang memanifestasi masalah politik dan sosial ke dalam stadion sepak bola. Bahkan peristiwa itu masih bisa kita saksikan di sepak bola Italia hingga hari ini. Perselisihan politik meningkat di seluruh Eropa setelah keruntuhan ekonomi 2008, Italia berada di titik tengahnya. Stadion-stadionnya sekali lagi digunakan sebagai lahan subur untuk politisasi. Rasisme juga merajalela. Keributan antar supporter hampir tiap hari pecah, jadi lahan bahasa para media nasional dan internasional. Selama Years of Lead, banyak remaja dan pemuda yang kehilangan kehidupan normal mereka. Di masa ini, mereka harus mencari jati diri untuk masa depan mereka sendiri. Stadion mulai menjadi pelarian para pemuda dari kerasnya situasi sosial di Italia yang carut-marut. Stadion menjadi tempat para supporter untuk bersatu dan mengekspresikan hasrat, melampiaskan frustasi dan bahkan menyuarakan semangat politik mereka. Ultras istilah ini diciptakan oleh Dr. Alberto Tesla, penulis Football Fascism and Fandom untuk menunjukkan kelompok-kelompok supporter yang ideologi politiknya adalah inti dari identitas mereka. Pada masa itu, mereka menjadi agresor politik yang lebih menghargai kesetiaan politik daripada klub. Kelompok supporter AC Milan Fossa dei Leoni atau Lions Den adalah kelompok pertama yang menunjukkan unsur-unsur mentalis ini. Mereka bergerak bersama dengan Brigade Rossoneri atau Brigade Merah dan Hitam yang dibentuk pada 1975. Nama mereka diadopsi dari kelompok yang menculik dan membunuh Perdana Menteri Aldo Moro. Lazio sudah memeluk paham neofasisme sejak kelompok supporternya pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Bahkan di awal 2000-an, kapten mereka Paolo Di Canio berteriak dan memberi hormat fasis terhadap Curva Nord, mengklaim bahwa ia adalah seorang fasis tetapi bukan rasis. Pada akhir 2017, kelompok supporter itu membagikan stiker Anne Frank sedang mengenakan jersey Roma. Kelompok itu menyatakan mengejek dan menggoda bukanlah kejahatan. Kata-kata itu merupakan ungkapan antisemitisme, suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk tindakan penganiayaan terhadap agama, etnik maupun ras secara terang-terangan yang meremehkan korban Holocaust dan juga peristiwa tragis itu sendiri. Ultras Lazio lainnya, Irreducibili, punya sejarah menggunakan stadion untuk mengekspresikan ideologi mereka, khususnya untuk isu rasisme dan diskriminasi. Pemimpin mereka, Fabrizio Pisticelli alias Diabolik yang dibunuh baru-baru ini, juga sering melakukan tindakan kekerasan bak seorang mafia. Diabolik tumbuh di stadion selama Years of Lead sebagai seorang pejuang jalanan. Suatu waktu ia terpilih jadi Kapo Ultras Irreducibili, kelompok ultras yang ia dirikan. Selama kepemimpinannya, Irreducibili menjadi kelompok supporter terkuat Lazio karena kesediaannya untuk terlibat dalam kerusuhan. Salah satu kejadian yang terkenal adalah ketika keberadaan pemain AS Roma digantung di Colosseum, yang mana otak pelakunya tentu saja Diabolik. Hal ini terjadi setelah kemenangan Roma dalam pertandingan derby dengan Lazio. Beberapa manekin dengan jersey Daniele De Rossi, Mohamed Salah, dan Raja Nainggolan digantung di atas jembatan. Terpampang juga papan bertuliskan, sepotong nasihat tanpa maksud menyinggung, tidurlah dengan lampu menyala.
Kelompok kecil ultras bernama Boys yang lahir di tribun utara Stadion Olimpico menyebarkan sikap neofasisme yang ternyata tumbuh di dalam diri kelompok Kurvasut AS Roma. Boys bisa menyebarkan ideologi itu lewat nyanyian, tabuhan drum, dan megafon pada pertandingan tandang. Hengkangnya Kapten AS Roma saat itu, Carlo Ancelotti, menandakan terpecahnya kelompok ultras Roma Kurvasut. Salah satu pecahan kelompok VD yang dikenal punya pergerakan sayap kiri. Ia mengadopsi pendekatan militan untuk kelompoknya hingga kini. Salah satu kekerasan mereka yang jadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir adalah ketika supporter Liverpool Sean Cox mengalami koma sebelum semifinal Liga Champions yang mempertemukan AS Roma dan Liverpool pada 2018. Kedua pria yang menyerang Cox berusia 20 tahunan. Mereka meninggalkan barisan pendukung AS Roma untuk membuat keributan. Simon Masrelli yang diyakini bukan salah satu dari dua orang yang menyerang Cox kemudian menyerahkan diri dan mengaku bersalah. Ia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara pada awal Februari 2020. Kejadian ini membuat Fidel menjadi salah satu ultras paling ditakuti di Italia. Supporter Hellas Verona juga punya sejarah soal politik ekstrim. Hellas Verona memiliki basis supporter dengan ideologi sayap kanan. Klub ini dengan cepat memperoleh jumlah supporter besar karena mewakili etos kelas pekerja kota. Tengkorak, salib Celtic, dan lambang sayap kanan lainnya menjadi hal yang lumrah ditemui di bendera dan banner di tribun. Bentrok dengan supporter lain dan kerusuhan kontra polisi adalah hal biasa, juga dengan tindakan diskriminasi dan rasisme untuk teror terhadap pemain lawan. Pada 1982 misalnya, striker Cagliari, Peru Julio Cesar Uribe, dilempar pisang oleh supporter Hellas Verona saat bermain di Stadion Bentegodi. Kemajuan zaman tak juga membuat pikiran jelek mereka ikut maju. Ultras Hellas Verona memulai 2020 dengan melakukan tindakan rasisme terhadap Mario Balotelli. Luca Castellani, kapol Ultras Verona dan anggota partai sayap kanan Forza Nuova, mengejek striker itu dengan nyanyian monyet dalam pertandingan antara Hellas Verona dan Brescia. Balotelli adalah orang Italia karena kewarganegaranya, tetapi dia tidak pernah bisa sepenuhnya menjadi orang Italia. Dia hanya memikirkan itu di kepalanya sendiri, ujar Luca Castellani dalam sebuah siaran radio regional. Dia kemudian dilarang memasuki stadion di Italia hingga 2030. Beberapa minggu kemudian, 8 kelompok supporter dilarang datang ke stadion setelah membawa topi dengan karikatur Hitler dan Verona. Usia mereka berkisar 21 tahun hingga 49 tahun. Ini menunjukkan bahwa generasi baru sayap kanan masih sangat banyak di stadion Italia. Faktanya adalah rasisme dan kekerasan di dalam stadion Italia akan terus berlanjut selama Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC terus menolerir dan menghukum setengah hati pelakunya. Tetapi dengan sejarah yang begitu panjang dan mengakar dalam sosiopolitik Italia, masalah ini tentu harus ditangani oleh negara dan harus memberantasnya dari akar rumput hingga pemerintahan. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.